Satria, Iya ya. sudah sejauh mana latihan kanuraga bersama Panglima? Mohon maaf Ayahanda. Saya belum begitu banyak menguasai ilmu kanuraga itu. Kenapa? Saya sibuk mengurusi bantuan untuk rakyat. Memang anak yang baik. Panglima, berikan latihan yang cukup untuk anakku. Hamba Baginda. Biar dia menguasai ilmu silat yang mumpuni. Satria, Iya. berdirilah. Satria, mundur satu langkah ke belakang. Dan pukul ayamu. Kakang Prabu, apakah gerakanmu ini tidak dapat melukai Satria? Adinda, itu hanya pukulan biasa. Dan Satria akan terbiasa dengan pukulan itu. Bangunlah kalian. Mengapa tidak Ayahanda langsung saja yang mengajari ilmu kanuragan itu? Betul, Kakang Prabu. Mengapa tidak Kakang saja langsung yang mengajari Satria? Adinda, Satria, semua ada waktunya. Dan kau, Satria, lebih banyaklah belajar kepada Panglima. Baiklah Ayahanda. Kalian semua dengar. Hari ini, tahta kerajaan Wangsa Dharma akan saya serahkan kepada putraku, Satria Wangsa Dharma. Satria, akan kuserahkan keris pusaka ini untukmu. Dan bawalah kerajaan ini lebih baik dipimpin oleh Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Jadilah seorang pemimpin yang adil. Dan ingat amanat ayah. Ayah tidak mau di kerajaan ini ada rakyat yang kelaparan. Apalagi tertindas oleh tindakan-tindakan kurang bagus. Pimpinlah dengan baik. Baik Ayah. Mintalah doa sama ibu. Ayo. Ibu. Baik, Nak. Jalankan tugas dan amanat ayahmu dengan baik. Berdirilah. Sekarang, kalian bubar dan kerjakan tugas masing-masing. Silakan. Berbahagialah kamu kakakku. Sekarang Satria Wangsa akan menjadi pewaris kerajaan Dharma Wangsa. Justru itu, adikku. Beberapa hari ini, aku selalu dilanda mimpi yang tidak diinginkan, bahkan sangat buruk. Perasaan ini selalu diselimuti ketidaknyamanan. Sebaiknya buanglah rasa was-was itu, Tuan Putri. Itu hanya pikiranmu saja.
tidak akan terjadi apa-apa sama kerajaan kita ini. Baiklah kakakku, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kalau saya pun mengetahui keberadaan keris pusaka itu? Keris pusaka itu, ayo kakak katakan. Keris pusaka itu berada di kamar paduka. Tuan Putri, sebaiknya tidak usah diberitahukan tempat keris itu berada. Bukankah itu amanah bagindamu? Selir, ada apa kalian Selir bakal beri kami berdua? Aku sangat membutuhkan bantuan kalian berdua. Apa yang saya bisa bantu, Dinda Selir? Aku ingin merebut tahta kerajaan untuk anakku Ling. Jika rencanaku berdua berhasil, apapun yang kamu minta, saya akan mengabulkannya. Termasuk memberi jabatan tinggi di kerajaan yang nanti akan dipimpin anakku Lingga. Maaf Dinda Selir, rencanamu itu sangat beresiko dan akan membuat pertumpahan darah di kerajaan ini. Bukankah putra mahkota sudah dinobatkan sebagai pewaris tahta Wangsa Darmala? Ampun Gusti, bukankah dengan demikian tentu saja rencanamu ini bertentangan dengan aturan kerajaan. Dan jika tidak berhasil, kita bisa berakhir di tiang gantungan. Apakah tidak bisa kita urungkan niat Gusti Selir ini? Tekadku berdua sudah bulat, Patih. Tak mungkin aku urungkan. Aku hanya ingin melihat Lingga anakku menjadi raja seperti ayahnya, Wangsa Darmala. Benar apa yang dikatakan ibuku, Patih. Kami tidak akan mundur sejengkal tanah pun demi mewujudkan cita-citaku untuk menduduki singgasana kerajaan Wangsa Darmala. Dan aku siap mati. Baik, kalau begitu saya akan siapkan pasukan khusus untuk bekerja sama dengan kita. Siap, Patih. Saya akan memantau keadaan di istana Wangsa Darmala. Permisi. Mohon maaf Ibunda. Ada apa gerangan anak-anakku? Saya bersama Alwi ingin mengabarkan, tapi maaf jika kabar yang saya sampaikan membuat ibu menjadi gelisah. Raden, kalau kabar itu baik, ceritakan saja pada ibunda. Tapi kalau kabar buruk, jangan Raden, jangan. Oh, maksudku jangan diceritakan. Kamu Dayang, mungkin saja berita itu penting. Ceritakan saja, Nak. Tapi Permaisuri, benar juga apa yang dikatakan Dayang. Kalau kabar buruk itu, gak usah dibicarakan. Nak Raden, apa sebaiknya ditunda dulu cerita itu? Karena aku lihat Ibunda belum siap untuk mendengarnya. Baiknya Nak Raden membicarakan sesuatu yang bisa membuat ibumu bahagia. Sepertinya penting, Tuan Putri. Ayo Raden, ceritakan. Saya sudah penasaran, pengen dengar. Ibu, sepulang saya latihan bersama Alwi, tidak sengaja mendengar percakapan serius antara Bunda Selir, Patih dan Lingga. Mereka berencana untuk menggulingkan Ayahanda dari tahta kerajaan. Ibu, mereka berniat menggulingkan Ayahanda Prabu.
dari tahta kerajaan dan mengangkat Lingga menjadi raja. Nah Raden, hati-hati dengan ucapanmu. Alwi, benar, hati-hati dengan ucapanmu, nak. Kalau tidak ada bukti, itu bisa menjadi fitnah dan mencelakai orang lain. Mungkin kamu salah dengar, anakku. Tuan Putri, biarkan saja Nak Raden cerita sampai tuntas. Baru Tuan Putri menyimpulkan benar atau tidak. Dayang, harusnya kau mencegah Nak Raden untuk berhenti berbicara. Sudahlah, jangan kita bahas lagi. Nak, kalian berdua sudah lelah berlatih. Beristirahatlah. Sebentar lagi, Paduka akan memasuki kamar ibu. Ayo cepat istirahat, nak. Raden, saya percaya ceritamu. Dan kita selalu diawasi oleh mereka. Sebaiknya selalulah Raden waspada. Dan bawalah pengawal kemanapun Raden pergi. Baik, Panglima. Untuk masalah ini, biarlah masalah ini saya yang menyelesaikan. Saya akan menghadap Baginda Prabu Wangsa Darmala. Tetapi saya akan membawa Nirmala dan Lembayu. Baik, Panglima. Baginda Prabu, baiknya Baginda minum ramuan obat dulu. Silakan Baginda. Ampun Baginda, saya datang menghadap. Kenapa kau datang tergesa-gesa? Cepat ceritakan. Karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan mengenai kerajaan ini. Saya curiga dengan Kipati Durga dan Ibu Selir. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka ingin menggulingkan tahta kerajaan ini. Benarkah itu? Benar, Baginda. Lalu apa lagi? Sebagai tanggung jawab hamba, sebagai panglima, akan saya tumpas sampai ke akar-akarnya. Apa yang kalian ketahui? Ceritakan apa yang kamu ketahui, Nirmala. Ampun, Paduka. Saya sering melihat Kipati Durga memasuki kamar Ibu Selir, Paduka. Lalu Raden Lingga pun sering mendatangi Kipati Durga dan berdiskusi hingga larut malam, Paduka. Paduka, mungkin mereka sedang mengobrol tentang ramuan obat yang diminum Paduka barusan. Kalian keluar semua. Baik, Paduka. Jika ceritamu bohong, Tian gantungan menantimu. Hamba siap menerima itu semua, Paduka. Panggil patih dan pengawalnya. Siap, Paduka. Hormat, Paduka. Hamba datang menghadap. Patih, benarkah kalian ingin merongrong kerajaan Wangsa Darmala? Ceritakan yang sejujurnya. Hormat, Paduka. Kiranya berita itu tidak benar. Nah, bagi kamu. Bukankah selama ini kami selalu mengabdi kepada Paduka Raja? Tugas-tugas kerajaan selalu baik. Sepertinya Paduka Raja tidak percaya pada laporan-laporan. Dia lebih percaya pada Mahapati Durga. Tapi lihat apa yang terjadi. Dan aku harus segera menugaskan Satria Wangsa untuk membuntuti mereka. Sebaiknya kalian istirahat. Bukan.
Hei, Satria, ada apa kamu memberhentikan kami berdua? Saya sudah tahu rencana busuk kalian. Satria, kamu gak usah perlu tahu urusan kami berdua. Jangan harap kau bisa menggulingkan raja dari tahta kerajaan. Serang! Gimana saya? Dari mana Kisana? Kalau boleh saya tahu. Tadi saya menemukan Kisana di pinggir sungai. Saya Satria, putra dari Raja Wangsa Darmala. Raden. Raden sekarang lagi keadaan sakit parah. Untuk itu mau saya sembuhkan dulu. Untuk sementara Raden istirahat dulu. Sudah 2 bulan ini anak kita tidak pulang-pulang, Kang. Di mana dia? Apa masih hidup atau sudah mati? Jangan terlalu khawatir, Adinda. Satria Wangsa Darmala akan segera pulang. Dan firasatku, dalam waktu dekat ini dia akan segera datang ke rumah. Tapi perasaanku merasa khawatir, Kakang. Perasaan ini tidak nyaman. Wangsa Darmala akan segera pulang. Dan firasatku mengatakan dia akan datang ke istana dengan baik-baik saja. Tapi perasaan seorang ibu ini sangat khawatir. Adinda, buang jauh-jauh rasa khawatir itu. Nanti kamu tambah sakit. Percayalah, Satria Wangsa Darmala akan segera pulang ke istana kita. Baik, Kanda. Ada apa itu, Kakang? Di luar ribut sekali. Saya mau keluar dulu. Jangan, Kakang. Kakang kan sedang sakit. Berhenti kalian! Apa yang kalian perebutkan? Bicaralah! Baginda, Pati dan pasukannya ingin menyerang istana. Tidak benar, Prabu. Itu fitnah kejam sekali. Bukankah selama ini saya selalu mengabdi kepada kerajaan Wangsa Dharma? Ayahanda, apa yang dikatakan Panglima itu benar? Panglima, tumpas Pati dan pasukannya. Siap, Prabu. Lingga, tunggu!
Ayah! Ayah! Satria, jagalah kerajaan ini dan jadilah seorang raja yang bijaksana. Jadilah raja yang sayang terhadap rakyatnya. Adinda, jika Satria melakukan kesalahan, tegurlah dia, beri nasihat, dan jangan biarkan dia menjadi sombong. Kakanda, jangan cemas. Dinda akan menegur kedua anak kita dan menjaga, terutama Satria. Dinda akan selalu mengingatkan kepadanya agar dapat menjadi anak dan raja yang amanah sekaligus bijaksana sesuai yang Kanda inginkan. Terima kasih. Tak mungkin aku ungkap. Urungkan. Rolling. Kat, Doni yang salah. Ayo. Kat. Oke, Kat, bagus. Sebaiknya tidak usah diberitahu. Sebaiknya buanglah rasa was-was itu, Putri. Tuan